Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa Kasibat di mana saja berada, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul menegaskan ada dua nikmat yang sering menipu manusia. Ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering menipu manusia, yaitu as-sihhatu wal faragu, yaitu pertama nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia sering tertipu dengan dua nikmat ini? Satu nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Nikmat itu ada dua, ada nikmat yang terasa, ada nikmat yang tidak terasa. Ada nikmat yang terasa, ada yang tidak terasa. Nah, nikmat yang tidak terasa inilah nikmat yang nempel dalam diri kita. Kenapa manusia tertipu dengan sehat? Karena sehat itu nempel. Karena sehat itu nempel sehingga dia tidak terasa. Ketika kita bangun tidur, mata kita masih melek, telinga kita masih mendengar, tangan kaki kita masih bergerak, napas kita masih jalan, mulut masih bisa bicara. Mungkin kita tidak terlalu bahagia. Makanya doanya pun malas-malesan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Kadang-kadang nggak berdoa. Tapi ketika bangun tidur, ada orang datang ngasih amplop coklat isinya 10 juta, kira-kira bahagianya gimana? Padahal 10 juta kalau kita bandingkan dengan kita masih bisa bernafas, dengan kita sehat, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, tangan kaki masih bisa bergerak, jauh. Tapi kenapa begitu menerima sesuatu yang 10 juta kita bahagianya luar biasa, bahkan alhamdulillahnya begitu kencang, tapi kita masih bisa hidup, kita tidak mengucapkan alhamdulillah, bahkan mengucapkan tapi amat sangat malas-malesan. Kenapa? Karena sehat itu melekat. Karena dia melekat maka dia tidak terasa. Karena dia tidak terasa, disinilah manusia sering tertipu dengan nikmat sehat itu. Makanya kadang-kadang Allah uji gigi kita sehat, diuji dengan sakit supaya kita merasakan mahalnya nikmat sehat itu. Nah, yang kedua, nikmat yang sering menipu manusia itu adalah waktu luang. Waktu luang. Nah, kenapa manusia tadi tertipu dengan waktu? Ya karena manusia itu tidak memahami hakikat waktu. Kata ulama, supaya kita tidak tertipu dengan waktu minimal 3. Satu, pahami hakikat waktu yang sebenarnya. 2, pahami karakter waktu. Yang ketiga, pentingnya manajemen waktu. Jadi pahami hakikat waktu, pahami karakter waktu, dan kita harus memanage waktu. Apa hakikat waktu? Tadi, waktu adalah kadar gerak. Kadar gerak adanya aktivitas. Aktivitas adalah amal. Amal itu harus soleh. Jadi waktu yang tersedia gunakan dia untuk beramal soleh, beramal yang bermanfaat untuk orang. Nggak ada hari yang terlewati, nggak ada waktu yang terlewati, melainkan di situ ada amal soleh yang kita lakukan di dalamnya. Waktu itu netral, hadirin, netral. Sama seperti halnya tempat itu netral. Waktu itu bahasa Arabnya zaman, sedangkan tempat itu artinya makan. Zaman, waktu itu netral. Dan waktu yang Allah berikan kepada semua manusia sama. Waktu yang Allah berikan kepada presiden dengan kepada rakyat sama. Waktu yang diberikan kepada ulama dan kepada muridnya juga sama. Waktu yang diberikan kepada nabi, kepada sahabat dengan kita juga sama. Tetapi nilai waktunya, value-nya kadang-kadang berbeda. Waktu bagi ulama adalah merupakan karya.
Waktu bagi ulama adalah kedekatan diri dengan Allah. Waktu bagi ulama adalah merupakan ibadah. Tapi waktu bagi kita kadang-kadang sesuatu yang terlewati begitu saja, sia-sia tanpa ada nilai dan manfaat di dalamnya. Makanya waktu itu sebetulnya netral, tinggal siapa yang mengisi waktu itu sehingga waktu itu jadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pahami itu. Yang kedua, kita pahami tentang karakter waktu. Karakter waktu itu satu, waktu itu adalah cepat berlalu, cepat sekali. Bahkan tanda dari kiamat itu ya taqarrubuz zaman, waktu berlalu begitu cepat. Baru kemarin tahun baru tanggal 1, sekarang udah tanggal 12. Baru kemarin 2023, sekarang udah 2024. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang, maaf, orang tua itu yang anaknya sudah lulus kuliah pun masih dipandang masih kecil. Kamu masih kecil nak, padahal dia sudah lulus kuliah. Kamu masih kecil nak, padahal dia sudah mau menikah. Kenapa? Orang tua masih menganggap anaknya masih kecil padahal dia sudah dewasa. Ini menunjukkan waktu begitu cepat berlalu. Apalagi kalau kita banyak cicilan, Masya Allah, cepat banget kayak berlalunya. Baru kemarin kayak nyicil, sudah nyicil lagi kayak gitu. Itu waktu karakternya. Yang kedua, waktu itu karakternya kalau dia sudah berlalu, sudah lewat, maka dia nggak bisa balik. Makanya banyak orang kadang-kadang berandai-andai, andai kata waktu bisa berputar, tentu aku ingin melakukan perubahan, melakukan perbaikan. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah mati, dia minta kepada Allah agar dikembalikan, bahkan dipending matinya untuk senantiasa beramal soleh dan bersedekah. Dan yang ketiga, ini waktu itu mahal. Kita kadang-kadang suka abai sumber daya alam, sumber daya manusia, padahal ada lagi satu sumber daya waktu. Sumber daya waktu. Sehingga waktu itu mahal. Mahalnya waktu, perhatikan, kalau ada seorang bos dalam kondisi sakarat, kemudian dia bilang ke karyawannya, karyawan, mau nggak kau gantikan posisi aku yang sakarat, aku di posisi kamu, setengah dari hartaku untuk kamu. Pasti karyawan itu nggak mau. Buat apa harta yang banyak kalau pas nerima langsung mati gitu. Waktu itu mahal luar biasa. Dan yang ketiga, agar tidak tertipu waktu, waktu harus dimanage. Kata Yusuf Al-Qaradawi, memanage waktu itu kita bisa membagi waktu yang 24 jam itu menjadi 4. Berarti dibagi 4 menjadi 6. 6 jam untuk Allah, 6 jam untuk kita mencari nafkah, 6 jam untuk keluarga, dan 6 jam untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Dan bagaimana cara menggunakannya? Nabi telah mengajarkan, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu muda sebelum tua, waktu sehat sebelum sakit, waktu luang sebelum sempit, waktu kaya sebelum miskin, dan waktu hidup sebelum mati. Mudah-mudahan kuliah singkat ini ada manfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat sehat dan nikmat waktu luang, memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.